Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT menjadikan di setiap zaman orang-orang kafir yang sombong dan memberikan kepada mereka kekuatan serta kemampuan yang besar. Mereka pun kemudian menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah SWT dan memusuhi para nabinya. Akan tetapi yang akan Anda dengar kali ini adalah kisah seseorang yang kufur, yaitu Iwaj bin Unuk, orang paling besar yang diketahui oleh bangsa Arab, dan ibunya adalah wanita yang pertama kali melakukan perbuatan zina. Dia juga merupakan salah satu yang selamat dari banjir bah Nabi Nuh alaihissalam serta memerangi Nabi Musa alaihissalam. Allah SWT menjadikan akhir hidupnya sebagai pelajaran bagi orang-orang yang melampaui batas. Siapakah Iwaj bin Unuk tersebut dan apakah yang telah ia perbuat? Bagaimanakah Nabi Musa alaihissalam selamat darinya? Serta apakah kisahnya merupakan kisah yang benar ataukah hanya kisah yang tidak berdasar? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Disebutkan dalam legenda Iwaj bin Unuk bahwasanya ibunya adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Tetapi ia termasuk orang yang berbuat kerusakan dan merupakan orang yang pertama kali berbuat zina dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Bahkan juga merupakan orang yang pertama kali melakukan perbuatan sihir. Dia melakukan banyak kerusakan, serta kemudian hidup menyendiri dari keluarganya. Wanita ini hamil setelah melakukan perbuatan zina, dan melahirkan anak pertama yang bernama Iwaj. Setelah berjalannya waktu, Iwaj pun tumbuh dewasa, hingga menjadi seorang raksasa yang besar yang diketahui oleh manusia. Tingginya mencapai 3000 hasta, dan dengan kekuatan yang dia miliki, dia pun berburu ikan di laut yang dalam dengan tangannya sendiri. Kemudian mengangkat ikan tersebut ke matahari, lalu memangkangnya dengan panasnya matahari. Kemudian setelah itu dia pun memakannya. Iwaj berlaku sangat sombong di muka bumi serta berbangga diri dengan kekuatannya dan berbuat kerusakan dimanapun dia berada. Iwaj tidak beriman kepada Allah SWT. Perbuatannya adalah kerusakan di muka bumi serta melawan para nabi dan memusuhi mereka. Disebutkan bahwa dia berada di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dia pun tidak beriman kepadanya, bahkan memperolok kapal Nabi Nuh alaihissalam dan berkata kepada Nabi Nuh pada saat beliau membuat kapal, "Apakah ini mangkuk milikmu?" Dia pun memperolok kapal tersebut. Ketika Allah SWT mengirimkan banjir bah kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam, Iwaj meminta kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membawanya menaiki kapal. Nabi Nuh alaihissalam pun melarangnya dan berkata kepadanya, "Aku tidak diperintahkan untuk membawamu." Maka Iwaj berpegangan pada bagian belakang kapal, sehingga dia merupakan satu-satunya orang kafir yang selamat. Adapun sebab selamatnya dia, sebagaimana disebutkan dalam legenda tersebut, adalah bahwasanya karena Nabi Nuh alaihissalam membutuhkan kayu jati untuk membuat bahtera, tetapi beliau tidak dapat membawanya. Maka Iwaj pun membawa kayu itu dari negeri Syam. Allah SWT akhirnya menyelamatkannya dari tenggelam karena perbuatan itu. Disebutkan dalam legenda ini bahwa Iwaj membuat tempat tinggal di Palestina bersama kaumnya, yang disebut sebagai orang-orang Imlak. Dia sejaman dengan Nabi Musa alaihissalam, dan dia tahu bahwa beliau telah melarikan diri bersama kaumnya dari Firaun, serta terbelahnya laut dan tenggelamnya Firaun. Adapun kematiannya, Iwaj terbunuh oleh Nabi Musa alaihissalam, dan hal itu ketika Allah SWT memerintahkan kepada Bani Israel untuk memasuki tempat yang disucikan, yaitu Palestina, dan mengeluarkan siapapun yang ada dari orang-orang Imlak. Maka ketika Iwaj mengetahui hal itu, dia pun berjalan menjauh dari perang terhadap tentara Nabi Musa alaihissalam. Sebab kebinasaannya adalah ketika dia telah melihat Bani Israel berada di perkemahan mereka, dia pun mengukur mereka dengan pasti, dan perkemahan mereka dalam jarak 1 farsakh, yaitu 5-8 km. Lalu ia pun pergi ke sebuah gunung dan mengeluarkan sebuah batu dari sana, sesuai dengan ukuran perkemahan. Dia kemudian membawanya di atas kepalanya. Dia ingin menimpakannya kepada mereka untuk menghancurkan mereka, serta menghapuskan mereka dari muka bumi. Allah SWT pun kemudian mengutus burung yang perkasa untuk menunjukkan kekuatannya kepadanya. Maka burung itu pun mulai mematuk batu itu dan memukulnya hingga terlepas dari tangan Iwaj. Batu pun jatuh di lehernya dan ia jatuh tersungkur ke tanah. Burung itu memberitahu Nabi Musa alaihissalam tentang kisahnya. Beliau pun kemudian pergi ke arahnya dengan membawa tongkat. Nabi Musa alaihissalam kemudian memukulnya dengan tongkatnya hingga mengenai tumit kakinya yang akhirnya membunuhnya dengan pukulan itu. Para ulama sepakat bahwa legenda Iwaj ini adalah kebohongan yang telah dibuat-buat dan diedarkan. Dalil-dalilnya sangat banyak.
Yang pertama adalah informasi yang sangat mengherankan serta menyelisihi akal dan logika. Seperti bahwasanya tinggi Iwaj hingga mencapai 3.000 hasta dan dia minum dari awan. Rasulullah SAW sendiri bersabda, "Khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna tira'an, falam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an." Allah SWT menciptakan Nabi Adam setinggi 60 hasta, lalu ciptanya itu pun terus menyusut sampai sekarang. Maka bagaimana bisa ada seorang manusia setelah Nabi Adam alaihissalam yang tingginya 10 kali lebih tinggi daripada Nabi Adam alaihissalam? Hal lain yang menyingkap kebatilan dari legenda ini bahwasanya Iwaj berhasil selamat dari tenggelam ketika terjadinya banjir bah Nabi Nuh alaihissalam. Padahal kita telah mengetahui bahwasanya Allah SWT telah menyelamatkan orang yang berada di kapal dan menenggelamkan semua orang yang tidak naik ke dalam kapal tersebut. Sehingga tidak mungkin ada yang tersisa dari kalangan orang kafir pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, bahkan bisa hidup sampai zaman Nabi Musa alaihissalam. Karena Allah SWT telah berfirman, فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ. Kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang bersamanya di atas kapal yang penuh muatan. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang tersisa yang tidak beriman setelah itu. Dalam ayat lain Allah SWT juga berfirman, وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya Allah SWT telah membinasakan semua orang yang kafir pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka legenda tentang Iwaj adalah sebuah mitos yang tidak berdasar serta kisah yang dusta. Kita menceritakan legenda tentang Iwaj ini untuk memperingatkan kaum muslimin dari kisah tersebut serta membantah kisah yang beredar tentang hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.